Sobat Kairos yang terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus, ada sebuah pepatah yang mengatakan pengalaman adalah guru yang paling mahal. Mengapa mahal? Karena banyak orang baru belajar setelah mengalami kegagalan. Ada orang yang baru belajar mengandalkan lidah setelah kehilangan sahabat. Ada orang yang baru belajar menghargai keluarga setelah rumah tangganya retak. Ada orang yang baru belajar mengandalkan Tuhan setelah usahanya bangkrut. Pertanyaannya, mengapa kita sering belajar setelah terlambat? Jawabnya sederhana. Kita sering mengandalkan kepintaran tetapi melupakan hikmat Tuhan. Kepintaran membuat seseorang mampu mencari jalan keluar, tetapi hikmat Tuhan membuat seseorang memilih jalan yang benar. Dunia berkata, kalau menguntungkanmu, lakukanlah. Tapi Tuhan berkata, kalau itu benar di hadapanku, lakukanlah. Saat ini dunia penuh dengan orang pintar, tetapi sedang kekurangan orang berhikmat. Banyak orang berhasil membangun karir, tetapi gagal membangun keluarga. Banyak orang berhasil memperoleh harta, tetapi kehilangan damai sejahtera. Banyak orang pandai berbicara, tetapi melukai banyak hati. Karena itu Yakobus mengajak kita mencari sesuatu yang jauh lebih berharga daripada kecerdasan, yaitu hikmat dari atas. Sobat Kairos yang dikasihi Kristus, surat Yakobus ditulis kepada orang-orang percaya Yahudi yang tersebar di berbagai daerah. Karena mengalami tekanan dan penganiayaan, mereka tetap mengaku percaya kepada Kristus. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi pertengkaran, iri hati, persaingan, bahkan penyalahgunaan lidah. Jika kita baca pasal 3, Yakobus banyak berbicara tentang lidah yang sulit dikendalikan. Setelah itu ia bertanya, dari mana asal pertengkaran itu? Jawabnya bukan karena keadaan, bukan karena ekonomi, bukan karena orang lain, tetapi karena manusia memakai hikmat dunia, bukan hikmat dari Tuhan. Yakobus kemudian memperlihatkan dua jenis hikmat. Yang pertama, hikmat dunia yang dikuasai iri hati dan ambisi pribadi. Yang kedua, hikmat dari atas yang menghasilkan damai dan kehidupan. Artinya, seseorang dapat aktif beribadah tetapi masih memakai cara berpikir dunia. Karena itu Yakobus mengajak jemaat untuk meminta hikmat yang berasal dari Tuhan. Sobat Kairos yang dikasihi Kristus, yang pertama kita lihat hikmat Tuhan memurnikan hati. Yakobus berkata, hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Mengapa dimulai dengan kata murni? Karena Tuhan selalu bekerja dari hati. Masalah terbesar manusia bukan terletak pada keadaan di luar, tetapi pada kondisi hati di dalam. Hati yang dipenuhi iri hati akan menghasilkan pertengkaran. Hati yang dipenuhi kesombongan akan sulit menerima nasihat. Hati yang dipenuhi dosa akan melahirkan keputusan yang salah. Itulah sebabnya Tuhan tidak hanya ingin memperbaiki perilaku kita, Ia ingin menyucikan hati kita. Orang yang berhikmat akan selalu bertanya, apakah keputusan ini menyenangkan hati Tuhan? Bukan, apakah keputusan ini hanya menguntungkan saya? Yang kedua, hikmat Tuhan menghasilkan damai. Yakobus melanjutkan, selanjutnya pendamai. Sangat mudah menemukan orang yang suka memperbesar masalah, tetapi sulit menemukan orang yang mau menjadi pembawa damai.
Lihatlah keluarga. Seringkali masalah kecil menjadi besar karena tidak ada yang mau mengalah. Lihatlah media sosial, banyak orang ingin menang berdebat, sedikit yang ingin menenangkan jiwa. Hikmat Tuhan selalu menghasilkan damai. Orang berhikmat tahu kapan berbicara, tahu kapan diam, tahu kapan meminta maaf, tahu kapan mengampuni. Damai bukan berarti tidak ada masalah, damai berarti menghadirkan Kristus di tengah masalah. Yang ketiga, dikatakan hikmat Tuhan terlihat dalam karakter. Yakobus berkata, peramah, penurut, penuh belas kasihan, menghasilkan buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Mari kita perhatikan. Yakobus tidak berbicara tentang kepintaran, karena ukuran hikmat bukan IQ, tetapi karakter yang semakin menyerupai Kristus. Jika seseorang mengaku berhikmat, tetapi masih suka memfitnah, masih pendendam, masih egois, masih hidup dalam kepura-puraan, maka Yakobus berkata, ia belum hidup dalam hikmat dari atas. Hikmat Tuhan selalu menghasilkan buah. Sobat Kairos yang dikasihi Kristus, bagaimana kita memiliki hikmat dari Tuhan? Yang pertama, libatkan Tuhan dalam setiap keputusan. Jangan hanya berdoa ketika masalah sudah besar. Belajarlah bertanya kepada Tuhan sejak awal. Yang kedua, kendalikan perkataan. Sebelum berbicara, tanyakan, apakah perkataan saya ini membangun? Apakah ini membawa damai? Apakah ini memuliakan Tuhan? Yang ketiga, milikilah hati yang mau diajar. Orang berhikmat bukan orang yang selalu benar, tetapi orang yang selalu bersedia dikoreksi. Yang keempat, hiduplah menjadi berkat. Biarlah kehadiran kita membawa sukacita. Di rumah, di tempat kerja, di gereja, atau dimanapun kita berada. Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan tidak mencari orang yang paling pintar. Tuhan mencari orang yang mau dipimpin oleh hikmat-Nya, sebab kepintaran dapat membawa seseorang menjadi terkenal, tetapi hanya hikmat Tuhan yang membawa seseorang hidup benar. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita katakan, Tuhan, ajar aku melihat seperti Engkau melihat. Ajarlah aku berpikir seperti Engkau berpikir. Ajarlah aku mengambil keputusan sesuai kehendak-Mu. Janganlah biarkan aku hanya menjadi orang yang pandai, tetapi jadikan aku menjadi pribadi yang berhikmat. Kiranya ketika orang melihat hidup kita, mereka bukan hanya melihat kemampuan kita, tetapi melihat karakter Kristus yang terpancar melalui setiap perkataan, keputusan, dan tindakan kita. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tuhan memberkati. Shalom.